Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 5 Agustus 2025. Jadi sebelumnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual ya. Jadi video ini bukan ajakan beli jual teman-teman. Jadi video ini adalah sharing analisa saham saya berdasarkan point of view saya, saham yang menarik menurut saya gitu ya. Jadi tetap teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan beli jualnya dari tangan teman-teman masing-masing dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom itu akan naik gitu ya. Jadi makanya teman-teman wajib melakukan analisa ulang dan pahami resikonya gitu ya. Dan karena biasanya saham-saham yang saya rekom itu adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi makanya teman-teman wajib bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Tanggal 5 saya masih dua saham ini fokus saya, dan ini saya hanya ya pagi-pagi aja ya ini trading. Dan tiga ini NCKL juga menurut saya ya cenderung oke gitu ya. Dan ya mungkin sedikit review yang kemarin koin Raja SCMA Mina. SCMA gimana? SCMA hijau ya 5,6%. Ini data transaksinya juga YP masih jadi mover ya, masih oke menurut saya. Tapi kalau normalnya nih besok harusnya ada koreksi dulu. Raja akhirnya close 4% gitu ya, 4,8%. Saya pribadi nggak entry ya, SCMA sama Raja saya pribadi nggak entry. Saya hari ini hanya entry di saham koin ya, bersyukur cuan tipis ya karena gemeter ya, ternyata lock Arab ya udahlah, no, bukan rezeki. Besok coba kita lihat-lihat lagi. Yang keempat saham Mina ini kena suspend, jadi ya pasti kita hindari dulu gitu ya. Dan untuk swing mingguannya ada BRMS sama MDKA. Kedua saham ini posisinya saya udah punya barang ya, antrian saya kena dan posisinya merah. Kenapa? Mungkin dari teman-teman bertanya, wah kok yang direkom merah bang, gimana bang? Ya jadi saya mau sampaikan aja nih bahwa hari ini ya SG-nya minus hampir 1%, yang mana outflow foreign-nya itu sampai 939 miliar. Dan biasanya pola kayak gini ya, SG-nya kayak gini ya, saham-saham second liner yang saya rekom itu biasanya akan terkena keseret gitu ya, terdampak gitu ya. Dan ya saham yang banyak di Lego asing hari ini adalah AMMN ya. Jadi ya kalau dari kabar burung gitu ya, ini AMMN ini akan diturunkan bobotnya di MSCI gitu ya. Dan ya memang sentimennya market kita masih koreksi ya, 3-4 candle kemarin ya, 1 minggu kemarin itu ya masih ada beberapa koreksi di market kita. Mudah-mudahan sih besok masih bisa balik dan ya saham swing kita dapat di harga murah gitu ya. Nah seperti itu. Dan ya mungkin kembali mau ingetin ke teman-teman yang mau daftar di belum punya account KB Valmuri Sekuritas ya. Sorry, nanti teman-teman bisa cek aja link yang ada di description. Nanti teman-teman isi, bisa daftar mandiri di sini atau teman-teman klik Google Form yang ada di sini. Nanti saya akan langsung follow up. Nah, buat yang udah daftar mandiri nanti bisa follow up ya di WA atau IG saya gitu ya, seperti itu. Dan seperti itu, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama CDIA. Kenapa CDIA direkom? Karena sudah keluar di keterbukaan informasi tanggal 4 ya. Nih tanggal 5 itu mulai efektif CDIA dinyatakan keluar dari papan pemantauan khusus ya. Hal ini akan saya yakin besok dia opennya akan ugal-ugalan gitu ya, akan ugal-ugalan. Jadi ya kita tinggal lihat aja, semoga CDIA besok masih bisa berpotensi kasih kita cuan. Kalau ngelihat data transaksinya hari ini tanggal 4 memang ini yang jadi buyernya agak-agak bikin serem ya, karena dia modelnya berani buang dalam jumlah besar juga gitu ya. Excel YP ini banyak dipakai retail gitu ya, tapi kalau saya ngelihat data transaksinya ini bukan broker Pak PP ya yang melakukan penjualan. Jadi mungkin saya juga bisa salah, disclaimer. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena ya ini sellernya ini ZP-nya ZP foreign bukan domestik ya. Nah, domestiknya buangannya masih terlihat kecil-kecil aja gitu ya. Dan ya akun sekuritas underwriter-nya Henan Putirai terlihat masih ada di sisi buyer walaupun tipis-tipis aja. Yang penting dia belum ada distribusi besar gitu ya. Jadi ya yang saya percaya memang ini udah ngeri, udah dipucuk ya, udah serem gitu ya. Tapi yang saya percaya adalah saham Pak PP itu berkali-kali mematahkan asumsi-asumsi, analisa-analisa yang biasa sesuai di saham-saham pada umumnya gitu ya. Memang ya istilahnya bahasa mudahnya ya, saham-saham Pak PP itu seringkali di luar nalar gitu ya. Di luar nalar nggak habis fikri lah, kurang lebih gitu.
Ya bercanda teman-teman, tapi intinya besok dia open pasti akan ada volatilitas. Dan ya kayak contoh koin lah ya, kalau teman-teman perhatikan koin kan, begitu dia turun misalnya dia arah gitu, dia turun dan ada apa balik arah gitu ya. Nah ini kan bisa kita manfaatkan untuk scalping. Saya pribadi seperti itu, dan itu yang saya lakukan di koin hari ini ya. Itu yang saya lakukan di koin hari ini, dan ya seperti itu CDI menurut saya oke, menarik. Nah yang kedua ini adalah saham koin. Ya jujur memang saham koin ini ya data transaksinya sudah cukup agak bikin serem ya. Kenapa udah mulai cukup bikin agak serem? Karena ini Lord KI sudah mulai ada di sisi seller ya, Ciptadana ya selaku underwriternya udah mulai ada di sisi seller. Dan ya memang jualannya sih masih kecil ya, cenderung value-nya ini 200 ribuan lot, sedangkan MG belinya kan 450 ribu lot ya, value transaksinya aja 46 miliar 23. Jadi memang buyer hari ini jauh masih lebih kuat, tapi memang koin ini nggak tutup mata lah ya, kita harus realistis juga ya, koin ini udah ada di pucuk ya. Jadi buat teman-teman yang punya profil resikonya itu cenderung nggak berani gitu ya, atau low risk gitu ya, jangan main saham ini. Saran saya ya teman-teman coba akumulasi aja saham-saham di swing ya, MDK, BRMS menurut saya masih oke loh. Tapi kalau saya suka nih, saya pantau chart 1 menit, pantau trade book ketat gitu ya, koin CDI ya. Biasanya saya senang sama saham-saham yang polanya kayak gini. Jadi sesuaikan aja sama trading style-nya teman-teman masing-masing. Mungkin untuk opsi ini ya, NCKL ini juga jadi salah satu saham yang menurut saya menarik ya. Di tengah foreign outflow yang cukup lumayan besar hari ini, si NCKL ini agak kontrarian. Dia malah foreignnya malah melakukan net buy sejumlah cukup besar ya, 23 miliar gitu ya. Dari sisi domestiknya juga oke gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini data transaksinya sangat bagus ya, NCKL ya. Ini saya masih belum ketemu nih, ada sentimen apa ya, laporan keuangan kah? Baru rilis ya laporan keuangan di respon market. Oke. Ya, besok mudah-mudahan ada ini ya, ada follow up lanjutan. Kita lihat aja posisinya, ini gap up sih dia. Nah, ini break 1 candle 2 candle, volumenya masih oke ya. Ya kita lihat aja besok kemana dia arahnya ya. Menurut saya memang ini juga resikonya udah cenderung lebih tinggi, tapi ya jujur saya pribadi nggak akan banyak trading teman-teman. Saya nggak akan banyak trading, saya in out ya, fokus di 2 saham ini, paling CDI Coin, NCKL juga. SCMA saya nggak punya barang, Raja juga nggak punya barang ya, paling seperti itu ya. Ya mungkin buat informasi tambahan buat teman-teman nambah conviction ya, di MDKA gimana bang? Nah MDKA ini menurut saya kena sentimen ya, salah satunya dia kena foreign outflow, dan ini posisinya masih sama kayak sebelumnya gitu ya. Jadi ya saya masih akan tetap disiplin, stop loss saya di 2300 ya MDKA. Jadi ya posisinya saat ini dari titik closing hari ini sampai 2300 risknya masih sekitar 3%-an lagi gitu ya. Seperti itu. Dan BRMS gimana? Nah BRMS memang juga terlihat data transaksinya hari ini distribusi ya, foreign melakukan buang juga di BRMS. Tapi kalau kita perhatikan secara volume yang terjadi di hari ini cenderung kecil ya. Jadi gimana, saya di view saya di BRMS saya masih disiplin aja, coba ikutin trade plan-nya ya. Saya punya trade plan itu di area 420, yang mana dari posisi ini ya masih sekitar 3%-an juga gitu ya. Jadi sama MDKA kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan dapat dipahami ya, bahwa kalau seandainya indeksnya itu koreksi ya, semua saham yang akumulasi, semua saham yang price action yang menarik itu biasanya besok akan lanjut koreksi. Jadi seperti itu. Saya pikir mungkin kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan, boleh kita diskusi sehat di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Besok fokus saya masih akan CDI Coin karena volatilitasnya saya suka ya. Seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam cuan. Thank you.